kencang suara rebananya, kudanya semakin semangat untuk menari. Kita lihat dalamnya seberapa. Sebagian besar penduduk pesisir pantai Gondang ini memang suka mencari ikan. Ini besar banget. Semua bumbu yang tercampur udah meresap, pedes gitu ya Bu rasanya. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Sayang Pattudo. Tradisi perayaan Hatam Quran dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat menjadi awal petualangan saya kali ini. Raut kebahagiaan nampak terpancar dari seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir. Bangga menyaksikan anak-anaknya melewati salah satu tahapan penting sebagai seorang muslim. Terlebih dirayakan dalam upacara Sayang Pattudo. Dalam bahasa Mandar berarti kuda menari. Perempuan yang menunggangi kuda pertama menggunakan baju pokok khas Mandar. Di belakangnya, anak yang hatam Quran lengkap dengan sorban untuk laki-laki dan selendang penutup kepala untuk perempuan. Jadi dia baru mendengarkan suara rebana sedikit, kudanya itu rasanya udah pengen menari. Aduh. Jadi memang itulah kenapa yang jagain harus banyak. Karena belum tentu semuanya bisa sigap dengan kuda yang langsung menari. Kuda-kuda menari ini adalah tunggangan terlatih dan terpilih. Kuda yang biasa dipakai untuk menari ini memang kuda laki-laki dan usianya sudah 15 tahun ya. Karena kalau laki-laki itu lebih kuat. Kuda dituntun dan diberi instruksi oleh pawang yang disebut sawi. Sementara 4 orang pendampingnya disebut pasarung. Kuda yang dipakai juga banyak sekali menggunakan hiasan dan aksesoris. Salah satunya ada bantalan supaya yang menaiki kuda lebih enak duduknya. Sana. Suara gemerincing dari hiasan berpadu dengan hentakan kaki dan tabuhan rebana semakin menambah semangat kuda. Abang, saya boleh nyobain juga nggak? Boleh. Boleh? Asik. Saya dapat kesempatan naikin kudanya. Wah, luar biasa. Baru naik kudanya udah langsung nari. Aduh. Wah. Wah. Makin kencang suara rebananya, kudanya semakin semangat untuk menari. Wow. Wow. Oke. Bagi saya sungguh menyenangkan sekaligus menegangkan, karena bisa merasakan menunggangi kuda yang pandai menari. Sayang Pattudo atau kuda menari ini yang bisa benar-benar mengontrol itu hanya yang punya kudanya. Perayaan Sayang Pattudo diiringi pembacaan pantun, puisi, rayuan, hingga nasihat yang dikemas dalam bentuk yang lucu dan menarik.
anak tikus di tengah sawah. Cakep! Siang dan malam mencari makanan. Cakep! Tapi anak-anak di punggung kuda. Iya. Dari di sini yang paling menyukai. Wow! Bisa aja bapaknya. Selesai menunggangi sayang patudu, rangkaian hatam Quran masuk ke proses selanjutnya, yaitu mendapatkan doa dan petuah dari orang tua. Jadi prosesnya ini ditutup dengan meniup obor. Nah, itu tujuannya supaya dia bisa membuka lembaran baru dan yang meniup juga harus laki-laki. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan menyantap sajian yang sudah disiapkan. Oh, enak kan Pak De? Peran kuda bagi masyarakat Mandar tidak hanya dalam perayaan saja, namun sudah sejak lama melekat dalam kesehariannya. Salah satunya, kuda dimanfaatkan untuk mengangkut benda-benda berat yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Masyarakat di Desa Pusui Barat menyebut kuda pateke atau kuda angkut. Luar biasa. Memang kayu-kayu di kebun warga ini biasa dibawa menggunakan kuda. Karena terlihat kayunya sangat berat sekali dan jalur yang dilewati juga memang susah untuk ada transportasi lain yang masuk. Jadi memang cuma bisa kuda saja. Sejak pagi hari, kuda pateke sudah bekerja membantu tuannya, mengangkut batang kayu dari lokasi yang jauh dari kampung. Jenis kayu yang dibawa yaitu kayu jati, dengan bobot hingga lebih dari 50 kg. Satu kuda bisa membawa 2 hingga 4 balok sekaligus. Artinya, kuda pateke mampu membawa beban hingga ratusan kilogram. Cara menaikkan kayunya ke atas kuda ini memang harus dibantu oleh 3 orang. Karena bebannya cukup berat ya Pak. Selesai diikat, kini kuda pateke siap memindahkan balok-balok kayu ini melewati jalanan yang curam dan sulit. Luar biasa. Weh, waduh, kudanya itu lari dari bawah sampai ke atas ini. Jalanan menurun sedikit membantu langkah kuda-kuda ini menuju desa tempat kayu-kayu ini akan diolah. Kuda-kuda ini terbiasa bolak-balik. Jadi setelah sampai di desa, mereka balik lagi untuk ngangkutin kayu. Dalam sehari bisa 5 kali bolak-balik. Jadi para pemilik kayu ini memang biasanya menyewa kuda pateke. Terus upahnya kurang lebih sekitar 40.000. Tapi tergantung sih jarak yang ditempuhnya berapa, semakin jauh semakin mahal bayarannya. Ditaruh di sini. Cukup banyak ya. Jewawut, bagi sebagian orang mungkin masih cukup asing. Namun bagi masyarakat Desa Lambanan, Polewali Mandar, jewawut adalah warisan pangan yang sudah turun-temurun. Mereka biasa menyebutnya dengan tareang. Kedatangan saya di desa ini bertepatan dengan panen raya. Tumbuhan berbiji monokotil ini memang sudah jarang ditemui.
Dan di Sulbar hanya ada 3 desa yang membudidayakannya. Nih saya beruntung nih bisa ikut panen bersama petani-petani yang lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepintas, tareang mirip dengan rerumputan liar, dengan ketinggian tidak lebih dari 2 meter. Batangnya kecil dan berdaun lonjong seperti jagung. Bulir tareang berbulu halus, menggantung di pucuk tangkai. Sedangkan bijinya berukuran kecil, bulat, dan padat. Alat potongnya juga unik sekali, namanya rapan. Jadi di bawahnya itu ada pisau kecil, lalu di atasnya ada kayu yang sudah dibentuk. Nah, cara pakainya juga ada tali yang harus dikalungkan di tangan, kemudian jarinya dijepit di sini. Baru dia bisa mulai potong. Dan yang bisa dipetik juga warnanya yang sudah kekuningan seperti ini, ya Pak ya. Artinya ini sudah matang, berarti udah siap untuk dipetik. Terus bentuknya juga nih sangat kecil banget, mirip seperti gandum, tapi ini lebih kecil lagi. Menanam tareang bukan perkara sulit, hanya menyiapkan lahan dan menabur benih dengan usia panen 75 hari. Tanpa perawatan khusus, tareang dapat tumbuh dengan hanya mengandalkan air hujan. Dulunya tareang ini memang tumbuh liar. Terus ada warga yang menemukan, pas dilihat-lihat dimakan sama burung. Terus penasaran lah setelah ditanam, ternyata ini tareang ini punya manfaat yang luar biasa, makanya dibudidayakan sampai sekarang. Di sini, panen tareang dilakukan dengan cara beramai-ramai, karena harus berlomba dengan burung-burung yang juga tertarik dengan kelezatannya. Terlebih, luas kebun ini mencapai 60 hektar. Ini dia hasil panennya. Dan untuk bisa dikonsumsi, memang membutuhkan waktu yang panjang. Dan saya mau bawa dulu ke sana. Ayo Pak! Nah, ini dia yang sudah mengering. Dari bentuknya aja beda ya, dia udah tua dan udah meliuk-meliuk seperti ini. Proses penjemurannya juga 2-3 hari. Tareang biasa dijadikan bubur, dodol, atau dibuat menjadi tepung, seperti yang sedang dilakukan saat ini. Oh ini. Nah, jadi ini proses penumbukannya. Ini bisa langsung dimasukin aja, Bu? Bisa ya. Oke. Bu, ini bikin kudapan apa? Jeba. Oh, ini ya. Nah, tadi kalau misalnya sudah ditumbuk lama-lama akan menjadi ini seperti tepung halus seperti ini. Nah, kalau misalnya udah halus seperti ini udah bisa langsung dicampurin ya, Bu? Dicampur ya bisa. Campurannya apa aja? Kelapa dengan pepaya. Kelapa dengan pepaya. Wah, ternyata udah jadi nih campuran kelapa dan juga pepayanya. Jepa dimasak menggunakan wajan khusus yang terbuat dari tanah liat dan sudah dipanaskan sebelumnya. Banyak yang menyebutnya sebagai pizza mandar karena bentuknya yang bulat tipih. Jadi jepa ini memang bentuknya mirip seperti serabi. Cuma dia lebih pipih. Jepa dapat divariasikan dengan beragam rasa atau disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Kalau ini dimasukin gula merah di dalamnya? Iya, sudah itu baru dilipat, bisa langsung dimakan. Oh, jadi jepa itu bisa dibuat dengan cara yang lain ya? Iya. Seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti risol.
Kita cobain jepa yang pertama. Ini rasanya seperti kue putu karena dalamnya ada gula. Dan dari jepanya ini sendiri, teksturnya memang kasar. Karena ada kelapanya kan Bu ya? Ya, ada kelapa. Tapi enak banget loh ini dimakan. Luar biasa. Tareyang memang bisa diolah menjadi apa saja. Salah satunya ini dia, jepa. Dan bisa menjadi makanan alternatif pada saat musim paceklik. Terus bisa disajikan juga untuk acara-acara besar. Karena makanannya cukup unik memang. Bu, saya bantu masukin gulanya ya. Iya, ini tuh. Pak, Ibu, sini makan jepa dulu, istirahat. Yuk. Serat tareyang lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih atau merah. Kandungan vitamin B dan C-nya juga relatif tinggi. Masih di Polewali Mandar, petualangan saya berlanjut menjajal teknik memancing ikan dengan cara tradisional. Sebagian besar penduduk pesisir Pantai Gondang ini memang suka mencari ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Gonda merupakan salah satu surganya ikan di Polewali Mandar. Kekayaan hasil lautnya sangat beragam dan seolah tak pernah habis. Ini dia salah satu cara unik menangkap ikan yang saya maksud. Menggunakan layang-layang. Layangan yang dipakai bukanlah layangan pada umumnya, melainkan terbuat dari daun kalopa. Bentuknya hampir mirip seperti daun pohon sukun. Sementara alat pancing yang digunakan terbuat dari bambu, lengkap dengan senarnya. Abang, oh iya itu dia dapat ikannya. Aduh, ikannya Mama. Saya langsung turun aja ya Bang ini. Ya. Kita lihat dalamnya seberapa. Tangannya sampai kembang. Pegang, Aduh Bang, itu nggak apa-apa kan? Pegang. Oke. Wah, indah. Ini kok ini sudah mati loh. Ada jadi- lagi banyak di dalam ini. Ini Ya, ini mulutnya. ikan sori. Sorry, ini ada tutupnya nih. Ini bentuknya ini lucu banget ya. Iya, Ini apa? Mulutnya mulutnya panjang. Iya, mulutnya panjang nih. Oh, Ini. wow. Iya, ini. Iya. Serem banget itu duri apa giginya tajam. Giginya. Nah, kenapa pakai daun kalopa? Karena dia itu lebih ringan dan mudah terbang. Betul. Terus ini, tulang daunnya itu lebih kokoh, jadi nggak gampang rusak. Nah, jadi cara bikin umpannya itu seperti ini. Iya. Tinggal melingkarkan Iya. senarnya itu, terus dimasukin. Iya, ini mulutnya Nih, ikan. udang sebagai umpan. Jadi, ya. Terus nanti kalau misalnya ikan sorinya udah mulai menggigit, dicipit. kan? Nah, ini akan ketarik dengan sendirinya. Semakin dia berjalan, Baru ditarik. semakin dia banyak gerak. Nah, ini akan makin goyang, ketarik dengan sendirinya. makin tak bisa Dia lepas. nggak akan bisa lepas Iya, dari perangkap ini. ini. Wah, iya benar. Aduh. Dan ya turun. Dan bermain pancing ini biasa dilakukan kalau anginnya banyak seperti ini ya. Dan bedanya dengan memancing ikan biasa, kalau kita pakai layangan ini tuh bisa menangkap ikan-ikan yang ada di permukaan seperti ikan sori. Karena dia umpannya itu ada di permukaan. Iya.
Selain daun, ternyata ada juga yang menggunakan layangan biasa yang terbuat dari plastik. Oh, ini layangan plastiknya lebih modern. Cara mengetahui kalau kita sudah dapat ikan itu tinggal dilihat dari permukaan airnya saja, karena terlihat dari moncong ikannya kan yang panjang, mancung. Ya. Jadi langsung Artinya kelihatan tuh. kalau udah kelihatan moncong, kita tinggal mainkan tarik ulurnya. Oh gitu. Kalau udah kencang, ekornya ke bawah layangan ini, kalau udah kencang kita tinggal tarik. Tinggal ditarik aja ya. Ya. Ikan sori biasa hidup di perairan teluk atau muara. Ikan dari keluarga Belonidae ini memiliki mulut panjang bergigi tajam. Saat memakan umpan, paruhnya akan menjerat tali umpan. Kita harus berhati-hati sama ini moncongnya. Yeay, dapat banyak ikan sorinya. Ikan sori. Ini karena anginnya sudah semakin hilang, jadi kita harus kembali ke kapal. Lihat ikannya. Nah, habis ini saya mau langsung olah ikan sori menjadi sesuatu yang luar biasa. Memasuki desa Laliko, langkah saya disambut alunan musik yang mengiringi para pembuat pupu. Ikan hasil tangkapan kita tadi mau dibikin kudapan khas Sulawesi Barat. Pengasapan juga dilakukan untuk menambah cita rasa pada ikan dan menghasilkan aroma yang khas. Karena pupu itu identik adonannya halus, jadi Iya, sengaja dikupasin dikupasin ya. kulitnya dan juga durinya dihilangkan. Pokoknya daging tok ya Bu ya. Iya. Ada satu jenis bumbu yang tidak boleh luput saat mengolah ikan pupu. Ada ya Bu? Nah, jadi kalau bikin pupu harus pakai ini, bawang mandar. Memang bawang ini adanya cuma di daerah Mandar ya Bu. Dan bedanya sama bawang-bawang biasa, ini warnanya tuh lebih muda. Wah, ini dia ikan kloter kedua. Ini bukan cuma ikan sori, ada ikan apa? Tuna. Turingan, ikan tuna. Ikan tuna, turingan. Ayo kita kulitin, kupasin lagi Bu. Pupu merupakan salah satu hidangan wajib saat acara hajatan masyarakat Mandar. Sekarang ikan-ikannya udah bisa ditumbuk. Jadi saya mau langsung numbuk di sana. Karena menumbuk ikan ini harus sampai benar-benar halus, kurang lebih 30 menit ya Pak. Makanya harus ada iringan musik seperti ini biar semangatnya terus terbakar. Ayo terus Pak. Bapak juga terusin. Campur bumbu dulu di sana ya Bu. Pupu juga dicampur dengan parutan kelapa dan beras ketan supaya bentuknya lebih padat dan mudah dibentuk. Katanya bisa langsung dicobain, jadi saya mau langsung cobain dulu. Gimana? Enak gak atau asin atau tawar? Asin. Asin. Asin Bu. Asin. Enaknya ditambahin apa lagi ya Bu? Enggak. Oh ini udah pas. Nah, jadi memang pupu ini sengaja dibuat bentuknya segitiga sempurna seperti ini. Karena punya filosofi tersendiri. Jadi menghubungkan antara Tuhan, alam, dan manusia supaya punya hubungan yang selaras dan saling berdampingan.
Sebelum masuk minyak panas, pupu diurut-urut selama 5 menit supaya tidak hancur saat proses penggorengan. Indikator kematangan pupu ini terlihat dari warnanya. Kalau sudah mulai kecoklatan, nah itu artinya dia sudah matang. Udah bisa diangkat ya. Dan ini semua bumbu yang tercampur udah meresap, pedes gitu ya Bu rasanya. Pas di lidah. Petualangan saya di Sulawesi Barat masih berlanjut. Tepatnya di Kecamatan Tinambung. Aktivitas warga desa Saipa Batu setiap harinya memang seperti ini nih, mencari air di sungai. Dan kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 kilo untuk menuju ke sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Aktivitas mencari air dilakukan sejak pagi hari. Selain jarak ke sumber air cukup jauh, warga juga harus beradu cepat untuk menghindari matahari yang semakin terik. Sungai sudah di depan mata. Tapi saya istirahat dulu sebentar. Ibu. Tunggu sebentar, Ibu. Aduh. Oke, siap. Ayo. Itu dia sungainya. Wah, ternyata sudah banyak ini ya yang mencari air dan dibawa pakai kapal. Dari jam berapa ini, Pak? Dari pagi. Dari pagi-pagi sekali. Termasuk terlambat nih. Oh, termasuk terlambat. Oh. Dan bapaknya bawa pakai perahu ya, Pak? Memang nggak semuanya bawa jalan kaki kayak saya tadi, tapi sebagian masyarakat ada juga yang bawanya pakai perahu karena lebih cepat dan juga lebih mudah. Sungai Mandar memang menjadi urat nadi bagi masyarakat Tinambung. Jadi ini proses pengambilan airnya memang harus digali di pinggiran sungai, terus dibatasi dengan tong seperti ini, barulah dikasih saringan. Nanti air keruhnya lama-lama kita kuras jadi bersih nih lama-lama. Kualitas air galian memang cukup baik dibanding air sungai. Jadi memang sengaja ngambil airnya di pinggiran sungai yang tertimbun pasir. Karena kelihatan tuh, air yang di tengah sana warnanya aja udah beda. Sudah banyak lumpur, terus rumput-rumputan juga, dan udah terkontaminasi oleh adanya perahu-perahu yang lewat. Siap laksanakan. Ini kalau saya lihat-lihat, dari tadi dirigennya udah ada namanya ya, ikon. Yang itu Kurnia. Jadi memang nama-nama itu nama-nama pemesannya. Dan memang sebagian besar air-air yang diambil ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi bisa untuk dijual. Harganya berapa, Bu? Per jerigen? 3.000. 3.000 sampai 2.000? 3.000. Oh, 3.000. 3 jerigen ini Rp2.000. Jerigen yang sudah terisi penuh dirangkai menjadi satu dengan seutas tali. Kami pun siap untuk mengarungi sungai membawa ratusan jerigen. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Kalau lewat darat tadi kan, aduh bisa setengah mati nanti kita ya bawanya.
Membawa jerigen berisi air melalui sungai tentu lebih cepat dibandingkan lewat darat. Jarak 2 km hanya ditempuh dengan waktu 30 menit saja. Ternyata banyak juga yang dilakukan di sepanjang sungai ini. Dan di sana ada juga yang menambang pasir. Ada yang ngambil air, ngambil batu, nambang pasir. Luar biasa memang. Jerigen-jerigen ini selanjutnya siap memenuhi kebutuhan air bersih warga Tinambung dan terus-menerus dilakukan setiap hari.